Nostradamus telah meramalkannya, dan inilah yang mungkin terjadi tahun ini. 2026 bukanlah tahun biasa. Ini akan menjadi tahun ketika semua yang kita ketahui mulai berubah dengan cara yang bahkan tidak pernah kita bayangkan. Hampir 5 abad yang lalu, seorang dokter dan peramal Prancis menulis syair-syair yang tampak tidak masuk akal. Hari ini, tulisan-tulisan itu memiliki makna yang benar-benar dapat membuat Anda terdiam. Nostradamus tidak hanya meramalkan perang dan pandemi, ia secara akurat meramalkan apa yang akan kita alami dalam beberapa bulan mendatang. Dan yang paling mencolok, ia tahu bahwa tahun ini akan menandai awal dari sesuatu yang agung dan meresahkan. Sebuah kebangkitan kolektif yang akan selamanya mengubah kesadaran manusia. Dalam syair-syairnya, ia membangkitkan sebuah pergolakan besar. Momen ketika tatanan lama akan runtuh dan umat manusia akan bangkit dari tidur panjang. Ia meramalkan bangsa-bangsa yang terpecah, peristiwa cuaca ekstrim, dan munculnya kesadaran spiritual baru. Semua ini terkonsentrasi dalam satu tahun, 2026. Hanya kebetulan? Tidak. Nostradamus sangat tepat. Ia berbicara tentang tahun ke-6 setelah wabah besar, sebagai saat ketika langit akan mengungkapkan tanda-tanda dan umat manusia akan mengakses kebenaran. Dihitung dari tahun 2020, kita sampai tepat di tahun 2026. Namun, inilah yang jarang disebutkan orang. Ramalan-ramalan ini bukan hanya peringatan. Ramalan-ramalan ini berfungsi sebagai peta, panduan untuk menavigasi apa yang akan datang. Karena Nostradamus tidak hanya melihat kekacauan, ia juga melihat transformasi. Ia melihat sekilas umat manusia bangkit menuju sesuatu yang lebih besar. Dalam video ini, Anda akan menemukan 5 ramalan paling mencolok yang ia tinggalkan untuk tahun ini. Visi-visi yang tampaknya sudah mulai terwujud. Dari ketegangan geopolitik yang mampu membentuk kembali keseimbangan kekuatan global hingga fenomena yang membangkitkan spiritualitas jutaan orang. Ini bukan sekadar hiburan. Ini adalah informasi yang harus ditanggapi dengan serius. Karena apa yang akan datang tidak akan mengejutkan Anda jika Anda mulai memperhatikan sekarang. Jika konten ini sesuai dengan Anda, silakan sukai dan berlangganan karena apa yang akan Anda temukan dapat sepenuhnya mengubah persepsi Anda tentang tahun ini dan tempat Anda di dalamnya. Mari kita mulai. Sebelum mengungkapkan prediksi untuk tahun 2026, penting untuk memahami siapa Nostradamus sebenarnya dan mengapa kata-katanya masih bergema setelah 5 abad. Michel de Nostradame, lahir pada tahun 1503 di Prancis, adalah seorang dokter dan astrolog, dan bagi banyak orang, seorang saluran spiritual yang terhubung dengan dimensi tak terlihat. Ia bukanlah seorang penipu, tetapi seorang ilmuwan yang menyadari bahwa alam semesta beroperasi pada frekuensi di luar rasionalitas semata. Pada tahun 1555, ia menerbitkan The Prophecies, sebuah karya yang terdiri dari bait-bait yang menggambarkan peristiwa masa depan. Yang menarik adalah, ia menulis dalam kode, menggunakan simbol, metafora, dan referensi astrologi. Ia tahu bahwa pikiran orang-orang pada zamannya belum siap menerima kebenaran langsung seperti itu. Tetapi ada dimensi yang lebih dalam lagi. Nostradamus tidak hanya memprediksi, ia menafsirkan energi kolektif umat manusia. Ia memahami bahwa waktu tidak linier, bahwa segala sesuatu ada secara bersamaan, dan bahwa peristiwa-peristiwa tertentu adalah titik-titik yang tak terhindarkan dalam evolusi kesadaran. Ramalan-ramalannya yang mencolok berbicara sendiri. Kebakaran besar London pada tahun 1666, Revolusi Prancis, munculnya seorang pemimpin bernama Hister di Eropa, atau bahkan wabah besar dari timur. Terdengar familiar? Mengapa tahun 2026 begitu penting dalam tulisannya? Karena ia melihat sejarah sebagai siklus, bukan garis lurus. Dan tahun 2026 menandai akhir dari siklus 7 tahun yang dimulai dengan pandemi global.
Ini bukan kebetulan, tetapi bentuk geometri temporal. Menurutnya, tahun ke-6 dari siklus ini adalah momen wahyu besar, di mana umat manusia harus memilih antara dua jalan yang berlawanan, persatuan dan peningkatan spiritual, atau kekacauan dan perpecahan. Dan bertentangan dengan apa yang mungkin dipikirkan orang, ia tidak melihat peristiwa-peristiwa ini sebagai sesuatu yang tetap. Ia percaya pada kehendak bebas. Visi-visinya mewakili probabilitas berdasarkan pilihan kolektif umat manusia. Jadi ini bukan tentang fatalisme, tetapi tentang kesadaran dan persiapan. Tahun 2026 tampak sebagai tahun penting di mana struktur dunia lama akan bertabrakan dengan energi dunia baru. Sistem-sistem yang telah mendominasi selama berabad-abad akan mulai runtuh, sementara jutaan orang akan terbangun pada tujuan sejati mereka. Apa artinya ini bagi Anda? Artinya, Anda tidak berada di sini secara kebetulan. Jika Anda membaca ini sekarang, itu berarti Anda siap menerima informasi ini. Nostradamus percaya bahwa di masa tidak jelas, mungkin berikut ini adalah pemikiran terpisah. Dalam evolusi ini, individu yang telah tercerahkan akan menjadi penuntun bagi orang lain, dan orang itu bisa jadi Anda. Sekarang mari kita beralih ke prediksi pertama. Prediksi ini berbicara tentang kebangkitan raksasa dari timur. Dan bertentangan dengan apa yang mungkin dipikirkan orang, ini bukan hanya tentang Tiongkok. Ini menggambarkan kekuatan yang jauh lebih dalam, khususnya terkait dengan Rusia, yang memasuki fase transformasi besar yang mampu mengubah keseimbangan global. Namun di luar politik, ini membangkitkan energi leluhur, kesadaran kuno yang terbangun. Setiap bangsa memiliki getaran, ingatan, dan kebangkitan ini juga mewakili penyeimbangan kembali dalam menghadapi dominasi Barat. Ia juga memprediksi aliansi baru yang melanggar perjanjian lama. Saat ini, kita sudah melihat munculnya blok ekonomi dan politik baru. Ini menandakan berakhirnya dunia unipolar dan munculnya paradigma baru. Dan gempa yang ia bicarakan dapat diinterpretasikan dalam beberapa cara, seismik, finansial, atau simbolis. Tetapi pada tingkat spiritual, setiap gejolak eksternal mencerminkan transformasi internal. Ramalan kedua berkaitan dengan pemurnian besar-besaran melalui api dan air. Ini merujuk pada intensifikasi bencana iklim, kebakaran, banjir, kekeringan. Bagi Nostradamus, ini bukanlah hukuman, melainkan penyesuaian. Bumi, seperti organisme hidup, bereaksi. Api melambangkan transformasi dan kebenaran. Air melambangkan pembersihan emosional. Dan di jantung peristiwa ini akan muncul kebangkitan kolektif. Ramalan ketiga membangkitkan mutasi umat manusia itu sendiri. Perubahan pada tingkat tubuh dan pikiran. Evolusi dalam persepsi realitas. Beberapa berbicara tentang aktivasi DNA non-coding. Yang lain berbicara tentang perluasan kesadaran. Gejalanya, intuisi yang meningkat, mimpi yang intens, sinkronisitas. Nostradamus berbicara tentang api ilahi yang membangkitkan indera dan persepsi. Ramalan keempat berkaitan dengan runtuhnya sistem keuangan saat ini. Ia berbicara tentang hilangnya nilai uang dan lahirnya sistem baru yang didasarkan pada pertukaran yang tulus, kerjasama, dan nilai otentik. Akhirnya, prediksi kelima membahas wahyu kosmik. Kesadaran bahwa kita tidak sendirian di alam semesta. Fenomena yang tidak dapat dijelaskan, wahyu pemerintah, dan transformasi kepercayaan manusia. Namun pada akhirnya, semua prediksi ini mengarah pada satu realitas, kebangkitan batin. Ini bukanlah akhir dunia, tetapi akhir dari sebuah dunia. Pesan utama Nostradamus sederhana, bangunlah. Sekarang juga, berhentilah hidup secara otomatis. Pahami bahwa dunia luar mencerminkan keadaan batin kita. Peristiwa-peristiwa ini bukanlah sesuatu yang tak terhindarkan. Ini adalah sesuatu yang mungkin terjadi, dan masing-masing dari kita memiliki kekuatan untuk memengaruhi lintasan ini. Tahun 2026 akan intens, ya, tetapi juga penuh peluang.
Setiap krisis adalah transformasi. Setiap keruntuhan, sebuah kelahiran kembali. Anda bukanlah penonton, Anda adalah peserta aktif. Sebuah cahaya dalam jaringan kesadaran yang berevolusi. Dan mungkin Nostradamus menulis semua ini untuk momen ini, untuk mengingatkan Anda bahwa Anda berada tepat di tempat yang seharusnya. Percayalah, dan ingat, kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini.